Polisi menemukan sejumlah fakta baru terkait temuan 4 jenazah di Kalideres, setelah ditemukan pesan bernada emosional. Kecurigaan warga mencium bau tidak sedap di sekitar rumah korban. Hai semuanya, welcome to my channel. Jadi aku sekarang mau bawain kasus yang lagi menggembar-gembarkan seluruh Indonesia sampai ke sosial media. Jadi kasus ini sangat banyak yang mencurigakan orang-orang di sosial media, bahkan seluruh Indonesia. Yaitu kasus Kalideres. Sampai saat ini masih terus jadi perbincangan. Jadi rumah di Kalideres, Jakarta Barat ini ditemukan oleh warga setempat. Satu keluarga tewas, ada 4 anggota keluarga yang cukup kondisinya itu sangat-sangat mencurigakan, dan banyak banget teori-teori dari warga setempat, bahkan dari semua orang-orang sosial media. Jadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, seorang ketua RT di perumahan Kalideres, Jakarta Barat dapat sebuah laporan dari warga setempat karena adanya bau yang tidak sedap di salah satu rumah. Dan setelah mendapat laporan itu, Pak RT langsung menghubungi kepolisian agar bisa menyelidiki rumah tersebut. Dan akhirnya para polisi ini tiba di rumah itu yang kata warga itu ada bau-bau busuk. Yang mengejutkan, pagar serta pintu rumah tersebut tuh masih terkunci. Dan akhirnya kepolisian terpaksa harus membuka pintu dan pagar. Setelah udah dipaksa nih sampai kebuka, setelah itu polisi masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika polisi masuk, ternyata ada sesuatu yang mengejutkan yang terlihat, yaitu ada 4 orang yang sudah dinyatakan tidak bernyawa lagi. 4 anggota keluarga itu terdiri dari Rudianto Gunawan atau inisial RG, 71 tahun, ini adalah kepala keluarga di sana. Terus ada Margareta Gunawan atau MG, 66 tahun, istrinya si Pak RG ini. Terus ada Dian Febiana, inisial itu DF, 42 tahun, anak dari RG dan MG. Dan juga ada Budianto Gunawan atau BG, adiknya RG yang berusia 68 tahun. Keempat jasad ini ditemukan di tempat yang berbeda-beda, yang akhirnya tuh kayak jadi perbincangan semua masyarakat, mau di sosial media atau warga-warga setempat, itu jadi pertanyaan banget. Dan polisi menjelaskan jasad MG dan DF itu di kamar 1, jasad RG di kamar 2, dan jasad BG itu ada di kursi ruang tamu. Dan lebih memilukannya lagi, 4 jasad yang ditemukan dalam kondisi tubuh yang sudah mengering, hanya ada kulit dan tulang belulang yang terlihat serta bau yang sudah sangat tidak sedap. Keesokan harinya pada tanggal 11 November 2022, polisi melakukan otopsi 4 anggota keluarga tersebut, dan ketika tim forensik sudah menyatakan bahwa keempat jenazah tersebut sudah tewas lebih dari 1 minggu. Lo bayangin, itu lebih dari 1 minggu baunya tidak sedap. Tidak sedapnya tuh kayak gimana ya. Yang lebih aneh lagi, waktu tewasnya pun berbeda-beda, itu kata tim forensik. Hingga tidak ada satupun ditemukan bekas-bekas penganiayaan. Dan ini makin jadi pertanyaan semua warga di sana dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sosial media. Yang lebih mengejutkan, dokter menemukan bahwa lambung 4 jenazah tersebut kondisi yang sangat kosong dan otot-ototnya sudah mengecil. Kayak jadi pertanyaan banget gak sih? Gue bahkan kayak jadi pertanyaan, masa sih kita kayak sanggup gitu nggak makan? Gue tuh kayak kalau misalkan lambung gue kosong sedikit aja tuh kayak perih banget, sampai gue tuh kayak mual. Apalagi kalau orang-orang yang udah lansia gitu, itu pasti susah banget nahan lapar. Sehingga diduga bahwa 4 jenazah tersebut tewas karena kelaparan yang cukup lama. Tim forensik menyatakan kalau mereka ini nih tewas dalam keadaan lambung yang kosong kan. Dan akhirnya polisi belum bisa menyatakan dibalik kematian satu keluarga ini. Saat ini sedang dilakukan uji toksikologi untuk mencari tahu apakah ada racun di dalam tubuh mereka. Sampai saat ini polisi tuh masih mencari tahu kebenaran dengan tewasnya 4 jenazah ini. Dan sekarang kita masuk ke temuan-temuan kepolisian. Jadi selama penyelidikan, ketika polisi masuk ke TKP, rumah tersebut sangat rapi, tidak ditemukan juga bercak darah. Tapi polisi menemukan sejumlah barang di dalam kardus hingga ada isi pakaian, sehingga terpikir mereka ingin pindah rumah. Polisi pun tidak menemukan makanan ataupun minuman di dalam rumah tersebut. Kayak aneh banget gitu loh, kok bisa
nggak ada satupun makanan di dalam rumah itu. Kita kan kalau nahan lapar yang cukup lama kan pasti tubuh kita kan ngerespon kayak entah kesakitan atau apa, dan pasti kayak kepengen banget buat makan gitu. Kulkasnya pun kosong hingga tidak ada galon air di rumah itu. Ditemukan bon pesanan catering, struk belanja, dan bungkus bekas makanan. Tapi yang lebih menarik perhatian orang yaitu ditemukan semangkuk kapur barus, lilin merah, dan bedak. Diketahui juga bahwa keluarga ini memiliki mobil Brio terbaru, sebuah motor, namun tidak ada di TKP. Dari awal berita ini naik itu jadi pertanyaan gue, karena awalnya gue ngiranya kan ini keluarga tuh keluarga yang mungkin kurang mampu gitu, sehingga kayak lambunya kosong kan. Ternyata setelah udah diselidiki, taunya mereka ini punya mobil sampai punya motor juga. Dan akhirnya polisi makin mendalami penyelidikan kasus ini hingga semua warga mulai menduga-duga karena adanya kejanggalan-kejanggalan. Gue sebagai warga ataupun tetangga di sana pun pasti kayak curiga banget gitu loh, apalagi tetangga di sana yang cukup nyium baunya yang nyengat banget gitu, pasti jadi curiga banget dan mikirnya tuh kayak yang aneh-aneh. Dan ini gue pengen bahas kejanggalan-kejanggalannya. Itu yang pertama, pada tanggal 31 Agustus 2022, keluarga jenazah mendapat surat teguran dari PLN karena sudah menunggak tagihan. Dan akhirnya mereka membayar tunggakan tersebut sebanyak 300.000. Tapi pada tanggal 4 Oktober, ini yang bikin gue terheran-heran banget. Ini satu keluarga pemilik rumah itu malah menghubungi PLN dan meminta untuk diputuskan aliran listriknya. Itu jadi pertanyaan gue banget, kenapa diminta buat dimatiin gitu loh listriknya, sedangkan kita kan pasti kan susah banget kalau misalkan listrik di rumah kita tuh mati. Kayak mati lampu aja tuh udah bener-bener kayak susah banget gitu, apalagi ini diminta buat putusin aliran listriknya. Setelah itu pada 27 Oktober 2022 petugas PLN mencoba menghubungi keluarga tersebut, tapi mereka sudah tidak bisa dihubungi. Kejanggalan ketiga ini, Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdan melaporkan bahwa petugas Jumantik dilarang masuk rumah pada September 2022. Dan itu yang jadi kejanggalan karena pada Agustus terakhir itu mereka tuh masih diperbolehkan masuk ke rumah keluarga ini, tapi pas udah September itu udah nggak diperbolehkan lagi. Pak RT juga menambahkan bahwa keluarga tersebut pada bulan September 2022 hanya memberi laporan pada petugas Jumantik lewat lisan dan foto aja. Pastilah jadi pertanyaan banget dan masuk kejanggalan juga karena aneh banget gitu loh, nggak masuk akal banget. Dan ada kejanggalan keempat, sekitar 2-3 bulan lalu warga juga melaporkan bahwa warga sempat sadar keluarga tersebut memiliki kebiasaan-kebiasaan aneh nih. Yang pertama, sang anak DF itu pernah terlihat berjalan dengan kaki yang diplastikan warna hitam, dan seorang warga pernah menanyakan namun DF hanya diam. Kedua, tetangga sebelah korban memberitahu bahwa pernah mencium bau busuk sejak April atau Mei hanya sekelibat saja dan baru kecium bau busuk pada November 2022. Kemungkinan ini sekitar April atau Mei mungkin udah ada yang meninggal duluan kali ya, jadi udah kecium bau-bau busuk, tapi makin busuk itu pas November. Dan Pak RT juga memberikan pernyataan bahwa ia terakhir bertemu keluarga tersebut saat penyemprotan disinfektan sekitar 3 bulan lalu. Dan pada 5 September Pak RT sempat berkomunikasi dengan DF untuk mengingatkan agar membayar listrik supaya tidak terputus, dan pada saat itu DF masih membalas pesannya. Dan ada juga salah satu warga pun menyatakan bahwa melihat keluarga tersebut memesan makanan secara online sekitar 3 minggu sebelum tewasnya keluarga tersebut. Ini kita balik lagi dari hasil penemuan kepolisian saat itu penemuan kapur baru singgah lilin di meja makan rumah tersebut, tepatnya di dekat jasad sang paman si BG. Dan Pak RT memiliki teorinya sendiri. Dia bilang bahwa mungkin saja lilin tersebut digunakan untuk penerangan karena Pak RT mengingat bahwa keluarga tersebut meminta untuk diputuskan aliran listriknya. Cukup positif banget ya pikiran Pak RT-nya ya, bener-bener nggak ada aneh-aneh gitu loh. Ada banyak pula teori-teori yang dibentuk dari seluruh warga sosial media. Banyak sekali yang mempercayai bahwa keluarga ini adalah penganut sekte tertentu. Teori ini sih yang banyak banget percayain karena emang banyak banget keanehan dan juga kejanggalan satu keluarga ini, yang akhirnya tuh
pada percaya kalau keluarga ini tuh ikut sekte-sekte tertentu. Yang ada juga teori kedua, dibunuh anak, karena banyak sekali warga yang mengira-ngira karena ada kejanggalan pada DF karena di 3 jasad ditemukan kapur barus. Tim forensik juga mempercayai bahwa kapur barus ditaruh dekat jasad-jasad untuk menutup bau dari jasadnya. Menurut wali kota Jakbar yang mendapatkan data dari pihak forensik, yang meninggal pertama adalah si Bapak RG, lalu disusul oleh istrinya, kemudian pamannya, dan terakhir si DF. Dan ada teori juga yang mengatakan bahwa mungkin saja si DF ini mengalami stres, bosan karena harus melewati masa pandemi hingga merawat 3 lansia, hingga akhirnya ia mengambil jalan pintas dengan membiarkan ia dan keluarganya tewas kelaparan. Kalau ini gak masuk akal banget sih teori ini ya kalau menurut gue, karena kayak secapek-capeknya pikiran kita pasti ada inilah kayak rasa kasihan gitu loh sama lansia-lansia itu. Lagi ini orang tua kita yang udah lansia. Terus juga ada teori dibunuh orang lain karena motor dan mobil yang mereka miliki itu hilang. Dan ada keterangan dari warga inisial UAA yang menerima informasi bahwa nilai aset yang dimiliki keluarga tersebut itu senilai 3,8 miliar. Jadi hasil tim forensik ini udah dipatahkan dengan adanya informasi bahwa keluarga ini tuh memiliki aset yang senilai 3,8 miliar. Berarti emang bener-bener tuh mereka mati itu bukan kelaparan, karena nggak mungkin banget gitu loh kelaparan. Soalnya kan mereka punya aset yang sebanyak itu. Pasti kalau misalkan gue ya sebagai orang yang punya aset sebanyak itu, pasti gue nikmatin lah. Terus warga juga masih bertanya-tanya dengan teori dibunuh orang lain yang mungkin saja keluarga terdekat. Dan akhirnya nih pas gue ketemu ini berita ini lagi pada 24 November 2022, Kompas TV memberitakan updatean terbaru tentang keluarga ini. Margareta Gunawan atau dengan inisial MG, satu dari 4 penghuni rumah yang ditemukan tewas di Kalideres. Jadi setelah udah diselidiki kasus ini, ternyata MG ini sudah meninggal sejak sebelum 13 Mei 2022. Hal itu terungkap dari keterangan pegawai Koperasi Simpan Pinjam yang sempat berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga karena hendak menggadaikan sertifikat tempat tinggal tersebut. Jadi pas pegawai Koperasi Simpan Pinjam berkomunikasi dengan salah satu keluarga di sana itu tuh sempat keluarga di sana tuh pengen gadain sertifikat rumah karena mungkin mereka ingin menjual. Cuma nggak ada yang kunjung beli itu rumah. Tapi yang jadi terheran-heran sama pegawai koperasi ini, mereka tuh percaya banget sama pegawai koperasi karena bener-bener ngasih sertifikat rumah itu. Tapi pegawai koperasi ini karena takut terjadi apa-apa, jadi mereka mengembalikannya dan mendatangkan rumah tersebut. Terus pegawai yang sudah curiga itu pun diam-diam menyalakan senter dari ponselnya dan mendapati Margareta sudah menjadi mayat. Jadi pas pegawai koperasi ini datang ke rumah tersebut, kan menelusuri rumah itu kan sampai ke kamar-kamar, semuanya dilihat-lihat. Cuma lampu kamar yang ditepati sama ibu MG ini itu lampunya tuh mati. Dan pas mau dinyalain itu sama anaknya itu nggak diperbolehkan karena takut mengganggu ibunya ketika dinyalakan lampunya. Tapi karena si pegawai ini curiga, gak mungkin banget ibunya tidur. Terus gue ngobrol sama gitu pegawai koperasi ini, pasti kan kayak berisik, pasti nyokap gue bakal bangun gitu. Cuma ini nggak diperbolehkan nyalain lampu dan akhirnya pegawai ini curiga sampai akhirnya diem-diem nyalain senternya nih. Dan pegawainya sampai ngucap Allahu Akbar gitu, saking kagetnya ternyata si Ibu Margareta ini udah menjadi mayat. Dan si anaknya ini, si DF yang saat itu melihat pegawai langsung mengatakan bahwa ibunya ini masih hidup. Jadi tuh dia langsung kaget pas pegawainya teriak kayak gitu. Dan dia langsung menyatakan bahwa ibunya itu masih hidup. Ia mengaku masih memberikan susu, terus juga masih nyisirin rambut ibunya yang sudah jadi mayat. Merinding banget. Jadi kayak serem banget gitu loh. Ini udah jadi mayat. Pasti kita kalau udah center kayak gitu kelihatan lah ya muka-mukanya. Nah itu dia kasus kematian satu keluarga di Kalideres ini. Jadi menurut kalian mana teori atau kejanggalan-kejanggalan yang bener? Sampai saat ini berita ini masih gue terus tonton karena polisi masih bener-bener selidikin sampai sedalam-dalamnya. Dan makin kesini makin banyak juga sih hasil-hasil dari kepolisian. So, kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa untuk di like dan di share ke grup keluarga kalian. Kalau kalian mau gue bahas-bahas kasus lainnya, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube gue, atau kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan ke Instagram gue. So, thank you for watching and see you next video. Bye-bye!